Halo guys, halo, welcome back with us. Jadi ya seperti biasa ya Kak ya, kita bakal ngejawab pertanyaan-pertanyaan seputar tentang BPJS Kesehatan. Ya benar. Jadi buat teman-teman yang masih bingung nih apa sih produk-produk yang ada di BPJS Kesehatan, ataupun apa aja kelebihan-kelebihan ataupun apapun kekurangan ya. Benar Nah sekali, itu bisa teman-teman. langsung ditanyain ya. Jadi buat teman-teman yang bertanya-tanya mungkin mengalami kejadian, pasti. nah penasaran gitu kan, mau tahu tentang jawabannya, bisa di chat aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab. Iya benar banget teman-teman. Dan teman-teman semua pastikan BPJS Kesehatannya sudah aktif ya. Jadi kalau misalnya mau digunakan nanti tidak ada kendala atau masalah. Jangan pada saat sakit aja guys diceknya. Bener banget. Karena kita nggak tahu teman-teman sakitnya kapan gitu kan. Betul Jadi sekali. alangkah lebih baiknya mencegah lebih baik daripada mengobati. Bener nggak apa bener kakak? Benar sekali teman-teman. Itu dia ya. Jadi buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan di chat aja di kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab ya. Iya benar. Sepertinya masih baru 2 orang nih kak. Halo kakak-kakak yang 2 orang. Halo Kak Maulana sama Kak Subandi Bandi. Iya, salam kenal dari kita ya kak. Kalau misalnya kakaknya ada yang penasaran tentang jaminan kesehatan nasional di BPJS Kesehatan, bisa ditanya aja sama kita berdua. Nanti kita akan bantu jawab. Benar. Gitu. Kita hari ini ditemenin Kak Yeni lagi teman-teman. Betul Jadi sekali. buat teman-teman yang sobat JKN yang udah ngikutin di BPJS Kesehatan cabang Pematang Siantar ini pasti udah nggak asing lagi nih sama kakak ini. Betul. Karena kita buka di mall pelayanan publik dengan frontliner-nya saya sendiri. Iya benar. Betul. Jadi buat teman-teman yang kangen sama Kak Yeni bisa langsung datang ke MPP ya. Ya, silakan. Ramayana lantai 3 ya Kak? Betul sekali. Iya. Ada pertanyaan nih Kak dari Apa Kak tuh? B. Hai Kak, Kak B. ada loker nggak Kak? Wah, kalau loker bisa kakak cek di website Talentix atau website BPJS Kesehatan. Nanti bisa dilihat di sana, minimal pendidikan S1 ya. Iya bener. Terus buat teman-teman biar nggak ketinggalan, teman-teman bisa follow juga ya kan Kak akun resmi kita di BPJS Betul Kesehatan sekali. _RI. Karena banyak informasi yang akan Iya diberikan. bener. Nanti kalau ada loker-loker terbaru pasti dikabarin ya kan Kak? Betul banget. Jadi buat teman-teman langsung dicek aja ya. Kalau udah buka langsung di-apply teman-teman. Mana tahu nanti bisa jadi bintang tamu selanjutnya ya kan Betul Kak? sekali. Dan siapa tahu Bener. rezeki teman-teman bisa bergabung with kita. Itu dia. Betul. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Nana PN. Hai Kak Nana. Kak, dicek Desi 5 punya BPJS Mandiri. Apakah bisa pindah ke BPJS PBI Kak? Suami saya BPJS PBI. Kalau misalnya ada salah satu anggota keluarga yang dapat PBI, kemungkinan anggota keluarga lainnya bisa dapat. Cuman itu bukan ranah kami, Iya, benar, kakak-kakak teman-teman. sekalian. Kalau misalnya pengajuannya, silahkan ke kelurahan setempat dengan instansi-instansi terkait. Iya. Misalnya ada dinas sosial maupun dinas kesehatan. Sampai dengan aktifnya nanti ada di mereka ya. Iya, benar. Karena tiap daerah punya regulasinya masing-masing ya kan Betul Kak? sekali. Jadi coba dikonfirmasi ke kantor kelurahan terdekat dulu Betul. ya kan Kak? Apakah Desi 5 itu masih sesuai nggak dengan penerima bantuan iuran? Itu dia. Gitu. Oke, selanjutnya nih Kak dari Bang Hakim. Hai Bang Hakim. Halo, pertanyaan gini Kak. PP apa gitu Kak? Ada Aduh. lagunya Kak? Rupanya Kak. Waduh. Kita jadi nyanyi nih. Waduh. Kakak udah buat TikToknya belum? Oh belum nih. Iya. Kapan ya bikinnya? Dapat ini juga Kak, dapat ini kita apa tuh namanya? Dapat mawar, dapat Wah, waduh banyak terima banget. kasih teman-teman yang sudah memberikan mawar. Iya, kalau paus kita akan menjawab pertanyaan. Betul sekali. Benar. Tidak mungkin Parboy. Iya, tidak mungkin dong. Tidak mungkin ya. Oh iya, nih dari Kak Yuli Morgin nih Kak. Hai Kak Yuli. Sore Kak, mau tanya. Waduh, sore Kak, mau tanya. BPJS ku kan alamatnya Jawa. Iya. Sekarang saya merantau di Sumatera. Ini masih berlaku nggak Kak?
Tergantung BPJS kakaknya BPJS apa, karena yang gratis itu ada 2. Yes. Ada yang PBI APBD dan PBI APBN. Yes. Yang gratis dari APBD atau dari pemerintah daerah dia hanya berlaku pada daerah itu saja. Kalau yang APBN berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Cuman kalau kakaknya dalam kondisi urgent, BPJS-nya dapat yang gratis, itu bisa digunakan maksimum 3 kali di vaskes terdekat mana saja, nanti dilayani sebagai pasien luar kota atau pasien kunjungan. Ya, kunjungan teman-teman. Kalau misalnya kakaknya ada indikasi gawat darurat, silakan langsung ke IGD aja, tidak ada masalah ya. Tapi kalau pasien kunjungan tadi ada batasnya ya kak? Betul sekali, maksimum 3 kali. 3 kali ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih kak, ada juga pertanyaan. Tadi rupanya P-nya itu Pandawa kak. Wah, astaga. iya. Pandawa. P apa? Pandawa. Berapa kak nomornya kak? 08 11 8165 165. Teman-teman bisa mengakses Pandawa kita, nanti ada administrasi, informasi maupun pengaduan. Iya benar. Semoga terjawab ya teman-teman. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih kak ada Dina Harimau. Hai Kak Dina, selamat sore. Kak, kalau mau pengajuan jaminan kesehatan ASN P3K baru, apa aja persyaratannya kak? Persyaratannya bisa slip gaji, terus SK terbaru, KTP dan KK. Tapi biasanya untuk P3K itu kolektif ya teman-teman, dari satuan kerja teman-teman sekalian. Tapi kalau misalnya dia PNS, itu bisa melaporkan ke kantor cabang terdekat, seperti itu. Semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih kak, kita juga mau kasih informasi nih kak. Apa tuh? Ke teman-teman sekalian, karena sekarang itu kita udah bisa mendaftar kepesertaan JKN dari TikTok aja loh teman-teman. Wah, gimana tuh caranya? Nah, caranya itu teman-teman bisa isi form yang ada di keranjang kiri bawah. Nanti akan ada mengisi form yang disediakan. Lalu nanti akan kami teruskan untuk dapat dihubungi oleh petugas jelita. Wah, teman-teman lebih gampang lagi. Gampang banget. Sekarang lebih interaktif. Jadi teman-teman sekalian yang misalnya tidak mau atau tidak mau ribet dengan mengakses Pandawa, ada mobile JKN 165, telepon di care center kita bisa mengakses saja. Untuk formulir pendaftaran ada di pojok kiri bawah. Nanti teman-teman silahkan dipencet aja. Siapa tahu teman-teman butuh. Tapi kita juga menyediakan kanal layanan yang lebih gampang. Itu dia. Itu dia. Jadi nanti buat teman-teman yang ngisi form tersebut akan dihubungi oleh care center kita, yaitu 165. Gitu kak. Sekali. Iya, semoga dengan kemudahan-kemudahan ini banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari BPJS Kesehatan. Itu dia. Jadi teman-teman buat yang belum punya BPJS Kesehatan, baru mau daftar atau BPJS Kesehatannya dalam kondisi nonaktif, bisa akses aja formulir di pojok kiri bawah. Nanti siap-siap terima telepon. Dipastikan nomor telepon yang diberikan itu dalam kondisi aktif atau bisa dihubungi ya teman-teman. Iya benar. Oke, semoga terjawab ya teman-teman. Betul sekali. Selanjutnya nih kak, dari Kak Dina Harimau lagi nih kak. Apa tuh? Kak, teman saya di Tebing Tinggi kok bisa pengajuan perorangan ya kak, karena mau lahiran. Nah, biasanya kita melihat kondisi ya teman-teman dan melihat satuan kerjanya. Biasanya dari masing-masing satuan kerja itu ada peraturannya. Jadi biasanya memang dia kalau misalnya P3K itu untuk yang baru itu wajib kolektif dari satuan kerjanya. Nanti ada beberapa berkas yang harus dipenuhi. Bener, nanti dilengkapi aja ya kak berkas-berkasnya. Betul sekali. Wah, terima kasih Bang Kodri. Terima kasih Bang Kodri. Tadi dikasih ada sayangi aku, Wah, ada juga dikasih sekali. TikTok. Waduh, tinggal pausnya aja nih Bang. Wah, oke. Bang. Selanjutnya nggak boleh teman-teman, no ya. Oke, selanjutnya nih ada juga nih kak dari Kak Nisa Zulika. Hai Kak Nisa, salam kenal dari kita. Kak, kalau mau rehab belum bisa dipakai ya kak? Betul sekali. Jadi kalau misalnya
kalau misalnya teman-teman rehab, itu kan artinya masih ada tunggakan atau tagihan. Ya. Nah, kalau rehab itu tidak mengaktifkan kepesertaan teman-teman. Tapi kalau misalnya sudah sempat rehab, terus membutuhkan pelayanan, itu bisa dibatalkan saja rehabnya, lalu pilih untuk dilakukan pelunasan agar bisa yang namanya digunakan BPJS kesehatannya. Seperti itu. Terjawab ya Kak? Betul sekali. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak. Siapa tuh? Gini pertanyaannya Kak. Kak Apa izin tuh? mau tanya, BPJS orang tua saya sudah nggak aktif 7 tahun, nggak dibayar-bayar. Ya. Saya mau bayar, kira-kira ada denda nggak ya? Jadi seperti ini Kak, buat kakak siapa nih yang bertanya nih? Kak APT Sofia. Kak Sofia, Apa tuh? jadi gini, kalau misalnya tunggakan di BPJS Kesehatan itu ada maksimum tagihannya, yaitu Benar. di 2 tahun plus apa Bang Maulana? 1 bulan berjalan. Jadi totalnya ada di 25 bulan. Yes. Jadi walaupun sudah menunggak itu 7 bulan, tetap yang kita tagihkan itu adalah 25 bulan, 7 tahun tadi ya, salah. Jadi kalau misalnya mau digunakan BPJS Kesehatannya, silahkan langsung lunasi tunggakannya yang maksimum tagihan 25 bulan. Tenang, tidak akan ada dendanya jika kakak berhasil melewati masa denda ke 45 hari. Karena setelah kakak melunasi tagihan tunggakan, kakak akan memasuki masa denda selama 45 hari. Jika dalam jangka waktu 45 hari ada melakukan rawat inap di rumah sakit, akan dikenakan denda layanan. Benar. Gitu. Tapi kalau misalnya berobat jalan nggak ada. Betul. Benar. Atau berobat ke puskesmas nggak akan Nggak ada ada. juga. Iya. Hanya ketika rawat inap saja. Benar. Karena slogan kita apa Kak Yeni? Apa tuh Bang Maulana? Mudah, cepat, dan setara. Itu dia. Sempat kaget ya Kak ya? Iya, karena tidak di briefing ya teman-teman ya. Karena kita jawab pertanyaan teman-teman sekalian ini Spontan. Iya Gitu. benar. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga dari Black Panther nih Kak. Hai Kak Black Panther. Kak, verifikasi terbaru di kantor cabang lama nggak Bang? Di Pandawa nggak bisa. Oh, verifikasi kakak terbaru di kantor cabang lama nggak bisa ya Bang? Di Pandawa juga nggak bisa. Kenapa tuh Kak nggak bisa? Apanya yang nggak bisa? Verifikasi itu maksudnya seperti apa? Iya. Nah, coba dilengkapi dulu Apakah pertanyaannya. mau diupdate kakaknya atau Betul, gimana? atau ada perubahan alamat, nomor kakak, Ya. atau mau pemisahan anggota keluarga. Nah, coba Benar. dilengkapi dulu untuk pertanyaannya biar kita jawab ya Kak. Iya kakak. Gitu. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga dari Kak Y. Hai, namanya singkat padat Iya. ya. Kak, kalau mau upgrade BPJS gratis ke berbayar, apa yang harus disiapkan ya Kak? Nah, BPJS kakak yang gratis itu aktif atau tidak aktif? Iya. Kalau misalnya tidak aktif, silahkan langsung aja akses lewat care center kita 165 di Mobile JKN atau WhatsApp Pandawa. Pilihnya yang peralihan kepesertaan. Nanti di sana kakak harus menyediakan kakak KTP, buku rekening agar dilakukan peralihan ke mandiri. Iya. Tapi kalau misalnya BPJS kakak yang gratisnya masih aktif, nah kenapa nih kakaknya mau beralih ke mandiri berbayar gitu? Coba ditaruh dulu alasannya, nanti biar kita bantu kembali untuk menjawab. Ya benar, terjawab ya Kak Y. Coba Iya. dikasih tahu dulu nih alasannya kenapa. Karena banyak juga nih peserta kita yang mandiri tapi dia mau beralih ke yang gratis. Tapi Iya. Kak Y agak beda ya. Kak Y mau dari yang gratis menjadi berbayar gitu. Tapi tidak masalah ya kan Kak? Nggak masalah, itu haknya setiap dari peserta kita. Benar sekali Betul. Kak Yeni. Oke, selanjutnya nih Kak. Selanjutnya pertanyaannya dari Ada siapa nih? juga dari Kak Black Panther tadi nih Kak. Oh, hai. Jadi dia mau pisah kakak ikut suami. Ha-ha. Namun ada tunggakan di 5 anggota. Apa Ha-ha. bisa bayar satu aja setelah itu kakak ikut suami? Nah, teman-teman mau melakukan pemisahan data bisa sekali asalkan dipastikan kakaknya sudah benar-benar terpisah. Iya. Nah, untuk pemisahan anggota keluarga kakaknya bisa mendatangi kantor BPJS terdekat dari lokasi tempat tinggal kakak. Nanti Ya. akan dibantu untuk pemisahannya gitu dia. Ya, itu tadi kalau untuk tunggakannya tadi Kak berarti harus dibayar semua atau satu aja bisa? Kalau misalnya untuk sudah dilakukan pemisahan, bisa langsung dibayarkan untuk tagihan satu orang saja, nggak mesti kelima-limanya nih. Iya, Tapi iya, wajib iya. ada dulu pelaporan ke kita, biar kita bantu untuk melakukan pemisahan. Siapa tahu berat kan melakukan Iya, benar. pembayaran untuk 5 anggota keluarga, sedangkan kan udah berpisah nih, udah berkeluarga.
keluarga, udah punya Iya. tanggung jawab masing-masing. Seperti itu teman-teman. Seperti itu ya teman-teman. Tapi kalau mau gampangnya lagi, silahkan lunasi aja tunggakannya. Iya. Nanti kita bantu satukan untuk ke istrinya kembali atau iya, ke suaminya kembali gitu. Benar, karena kan Kak, masa satu aja kan Kak? Kan semua Iya. orang mau sehat ya Kak. Lagian kan itu kan keluarga kakaknya, ada lebih baik dilunasi aja tagihan Iya, seluruhnya. benar. Cuman nggak masalah, itu tergantung dari pribadi kakaknya ya. Benar Kakak. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga nih Kak dari Kak Alexa. Kakak, Apa tuh? saya mau cetak kartu baru gimana ya? Karena kartu lama udah rusak. Wah, mohon maaf sekali Kak. Di sini kita tidak ada penerbitan kartu lagi. Tapi kalau kakaknya memang ingin melihat kartu dalam bentuk digital, kita menyediakan lewat aplikasi Mobile JKN. Mobile JKN, benar. Nanti kakak bisa akses. Ada loh kartu kayak kartu fisik itu di kartu dalam bentuk digital di aplikasi Mobile JKN. Silahkan diakses aja gitu. Yes, bener banget ya guys ya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga nih Kak pertanyaan dari Kak Syahia 090625. Hai Kak Syahia. Kak, bayi saya baru lahir, mau buat BPJS dihitung dari bulan lahir pertama ya? Betul sekali teman-teman. Sesuai dengan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018, untuk anak yang lahir di atas 18 Desember 2018 wajib didaftarkan 28 hari dari sejak dia lahir. Itu paling lama. Karena tagihannya akan terbentuk dari sejak dia lahir sampai dengan maksimum tagihan kita tetap di 2 tahun plus 1 bulan berjalan. Iya. Jadi kalau misalnya teman-teman udah punya bayi, segera langsung dilakukan pendaftaran. Ya. Dan siapa tahu BPJS ibunya itu PBI, APBN atau APBD, setelah didaftarkan masih bisa mengikuti untuk segmen ibunya. Iya bener. Kan terbantu banget ya kan Kak? Betul. Nggak Jadi harus ngurus-ngurus lagi, betul. langsung. Tapi biasanya yang baru lahir itu didaftarkan sama pihak rumah sakit. Ya. Cuman wajib koordinasi sama rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan tingkat pertama. Kalau nggak didaftarkan, silahkan anggota keluarga yang mendaftarkan ke kantor BPJS terdekat. Seperti itu. Benar. Semoga terjawab ya Bapak Ibu. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan Dari siapa dari nih? Kak Yesyen. Hai Kak Yesyen. Kak, ngalihin BPJS Mandiri ke pemerintah gimana? Kayaknya ini banyak Kak pertanyaan Betul. tentang kayak gini. Jadi Gimana tuh, Kak? kami jawab dulu teman-teman ya. Untuk setiap daerah itu kan berbeda untuk peraturannya. Nah, Ya. itu kembali lagi ke instansi terkait. Cuman teman-teman bisa mendatangi ke kelurahan setempat atau panghulu atau kepala desanya. Nanti teman-teman bisa tanyakan syarat ketentuan untuk pengajuan BPJS yang gratis itu seperti apa gitu Iya, dia. benar. Jadi bisa ditanya aja sama teman-teman instansinya. Iya, karena bukan ranah kita ya kan Kak? Betul, sampai dengan aktifnya ada di mereka teman-teman. Yes, benar. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari sayangku. Hai sayangku. Kak, saya tidak bayar BPJS selama 2 tahun. Ha-ha. Terus mau diaktifkan nggak ada denda dan cukup bayar 1 kali saja. Udah gitu. Waduh, Waduh. gantung nih kayak pertanyaannya. Itu pertanyaan atau pernyataan? Kayaknya pernyataan ini. Pernyataan bukan pertanyaan ya. Benar Iya, sekali. bener. Kalau misalnya dibayar ya langsung Langsung aktif, bayarnya 1 kali saja. Bener gitu ya. Dan nggak akan ada dendanya kalau tidak rawat inap. Benar. Tapi untuk per bulannya tetap rutin melakukan pembayaran ya sayangku. Iya, sebelum tanggal 10 ya Kak? Betul, saran kita per tanggal 10 atau sebelum tanggal 10 atau jangan lewat dari akhir bulan teman-teman. Iya teman-teman. Oke, selanjutnya Kak dari Kak Fon. Hai Kak Fon. Kak, aku mau resign. Kenapa BPJS-nya kan dari perusahaan untuk Betul. dialihkan ke bayar sendiri lagi gimana ya? Nah, kalau kakaknya sudah resign tidak bekerja lagi, pastikan BPJS-nya sudah benar-benar dinonaktifkan dari perusahaan. Jika ingin beralih ke mandiri, bisa menyediakan KTP, KK, buku rekening. Nanti kakak bisa menghubungi kalau tidak ada waktu atau kesempatan untuk datang ke BPJS Kesehatan, bisa mengakses Mobile JKN, Care Center 165, dan di WhatsApp Pandawa Pandawa. kita. Tapi kakaknya kalau misalnya mau datang ke kantor BPJS terdekat atau mall pelayanan publik, silahkan sekali Iya. dilengkapi berkas dan syaratnya gitu. Dan dia. itu nggak lama ya Kak, mudah Betul. banget. Ya teman-teman ya. Oh gini katanya Kak, sayangku Apa nih. tuh? Itu nggak ada masalah kan Kak? Soalnya teman-teman orang tua saya kena denda juga.
Nah, denda itu seperti yang sudah kita katakan tadi sayangku, denda akan muncul ketika kamu melakukan rawat inap di rumah sakit. Iya. Dan masa denda itu selama 45 hari, 1 bulan lebih. Kalau tidak ada yang namanya rawat inap di rumah sakit, hanya berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama atau berobat jalan ke rumah sakit, tidak akan ada yang namanya untuk tagihan denda layanan. Iya, benar Yang banget. kamu bayarkan itu hanya tunggakannya saja. Iya, benar. Gitu dia. Kalau memang berat teman-teman, kita ada program cicil ya kak? Betul. Benar. Kita ada program yang namanya Rehab. Rehab, rencana pembayaran bertahap. Bisa diakses lewat mana, Bang? Dari mobile JKN Benar teman-teman. sekali. Silahkan diakses teman-teman. Nanti dikasih simulasinya, jadi teman-teman nggak mungkin Yang nggak mungkin bisa. bingung untuk berpikir, nanti kalau cicil cuman bisa per sekian bulan saja dan Iya. tagihannya besar. Oh, tenang teman-teman, kita di sini memiliki untuk cicilannya. Kalau misalnya teman-teman sudah maksimum tagihannya bisa sampai dengan 24 bulan. Dengan nanti pembagiannya total tunggakan kakaknya dibagi 24 bulan gitu dia. Jadi kalau misalnya kakak masih merasa untuk cicilan 3 bulan 4 bulan itu terlalu kecil, bisa memilih bulannya lebih saja. Ada simulasinya, Iya, tenang simulasi, saja. tenang saja, teman-teman. Nanti bisa diakses, dikepoin fitur-fitur kita di aplikasi mobile JKN ya teman-teman. Benar, banyak banget fitur-fiturnya teman-teman. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih kak, ada juga pertanyaan dari Siapa Kak tuh? 766HI. Hai Kak 766. Kak, dulu saya PBI. Kenapa ya saya cek saya dinonaktifkan sekarang? Nah, kalau untuk pertanyaan tentang kenapa kakak aktif atau nonaktif yang gratis, itu bisa kakak pertanyakan ke instansi terkait atau dinas Iya. sosial ya kak. Karena untuk alasannya dan apanya tuh bang? Pengaktifan PBI-nya itu. Benar, pengajuannya ada di mereka. Di mereka teman-teman. Iya, tapi kalau misalnya teman-teman memang membutuhkan untuk tindakan medis bisa diajukan lagi teman-teman. Betul. Tapi memang kalau ditujukan juga bukan ke BPJS Kesehatan tapi ke instansi terkait. Instansi terkait. Benar. Oke. Nanti bisa dihubungi aja dulu pemerintah setempatnya. Iya, dari Nanti biar dicek Kades. kakaknya desil berapa nih. Iya. Gitu. Benar. Di tempat kakaknya hujan nggak nih? Di tempat kita Hujan. hujan deras. Tapi suaranya jelas nggak teman-teman? Iya, kalau misalnya suara kami tidak jelas, teman-teman lambaikan tangan ke kamera. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Jamecu. Hai Kak Jamecu, aduh deras banget hujannya. Kak, kalau ada tunggakan bisa diputihin nggak ya? Soalnya saya nunggak. Wah, kakaknya mohon maaf sekali untuk sampai dengan saat ini kita belum ada program mengenai pemutihan. Iya. Kita masih mengikuti program dari ketentuan pemerintah. Nanti kalau misalnya program itu sudah terlaksana, kita akan kabari setiap peserta. Yes, Pasti benar. akan ada informasinya gitu. Ya, ditunggu aja ya teman-teman. Betul sekali. Kita sama-sama menunggu ya kan Kak? Benar, kita Iya. pun penasaran. Benar, oke. Selanjutnya nih Kak, dari sayangku lagi. Apa tuh? Berarti kalau saya berobat ke rawat inap itu dendanya muncul Kak. Saya kurang paham. Nah, kakaknya punya aplikasi mobile JKN nggak, Kak? Kalau kakak punya aplikasi mobile JKN, kalau kakaknya baru membayarkan tunggakan, nanti ada informasi mengenai tanggal berapa saja masa denda layanan kakak dimulai dan kapan berakhirnya. Jadi nanti bisa dicek aja. Kalau misalnya tanggal untuk masa denda layanannya sudah habis, kakak rawat inap, tidak akan ada denda layanan. Tapi ketika masih berlangsungnya tanggal denda layanan kakak rawat inap, akan ada tagihan denda layanannya kak. Cek aja lewat aplikasi mobile JKN pada info kepesertaan. Yes. Seperti itu. Udah banget teman-teman, di-download aja ya. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih Kak, dari Kak Hunter. Kak, ada info loker nggak? Wah, kakaknya untuk saat ini kita belum ada informasi lebih lanjut, tapi kalau kakak mau kepoin bisa follow saja akun Instagram BPJS Kesehatan kita yang resmi atau akses di website BPJS atau di website Talentik. Nanti ada Yes. berbagai informasi mengenai lowongan pekerjaan. Benar, nanti di apply aja teman-teman. Semoga Betul. teman-teman bisa bergabung dan menjadi bintang tamu Betul. live saat ini ya. Mari bergabung. Iya, oke. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak
Cakwena Belva. Hai Kak Sakwena. Kemarin kan BPJS Mandiri, Ya. sekarang udah pemerintah, tapi masih ada tunggakan. Kalau mau SC di rumah sakit harus lunas dulu atau bisa digunakan? Kakak, tunggakan itu memang tidak akan hilang ketika kakak dialihkan ke yang gratis. Ya. Cuman kalau misalnya BPJS kakak dalam kondisi aktif, mau sesar ke rumah sakit harus sesuai indikasi dari fasilitas kesehatan tingkat pertama nanti akan merujuk kakak. Walaupun tunggakan kakaknya belum lunas, tidak masalah. Yang penting BPJS-nya dalam kondisi aktif silakan untuk digunakan. Iya, benar. Cuman kalau untuk tunggakan wajib tetap untuk dibayarkan ya kak. Ya. Jadi buat teman-teman sebelum berobat itu pastikan dulu kepesertanya itu aktif atau enggak. Betul. Terus cara ngeceknya udah gampang banget kan kak? Betul sekali. Iya, sekarang kita udah ada mobile JKN teman-teman. Ada mobile Ada juga JKN. Pandawa teman-teman. Ada juga Care Center 165 teman-teman. Nah, Betul sekali. jadi dipastikan dulu sebelum berobat. Kalau aktif, selama itu aktif pasti bisa digunakan. Walaupun Ya kan, Kak? ada tunggakan aktif, silakan teman-teman gunakan. Iya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Mary Marpaung. Hai Kak Mary, selamat sore. Gini Kak, pertanyaan Kak. Apa tuh? Kak, kalau dari BPJS karyawan beralih ke mandiri, gimana caranya Kak? Caranya gampang saja, berarti kakak peralihan segmen Ya. dari statusnya karyawan yang udah non-aktif mau beralih ke mandiri berbayar. Bisa menyediakan syaratnya KTP, kakak dan juga buku rekening. Nanti bisa melakukan pendaftaran lewat WhatsApp Pandawa. Kakaknya itu tinggal mengisi aja atau ngecek dari Pandawa kita, pilihnya bagian administrasi, terus peralihan kepesertaan ke PBPU dan BP Mandiri. Nanti Yes. bisa dilengkapi untuk apa yang diminta dari link tersebut atau lewat aplikasi mobile JKN atau care center kita di 165. Oke, semoga terjawab ya Bapak Ibu. Jadi kakaknya nggak perlu repot-repot untuk mendatangi kantor cabang terdekat. Benar. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak JH. Apa tuh? Kak, syaratnya naik kelas rawat inap apa aja ya Kak? Syaratnya yang penting kakak sudah apa nih, kelas rawat inap di rumah sakit Iya, apa kelas rawat inap di rumah sakit nih kakaknya. tergantung kakaknya sekarang untuk BPJS-nya ada di kelas berapa nih? Iya. Yang bisa naik kelas itu cuman kelas 2 dan kelas 1. Karena kalau misalnya kelas 3 tidak diperbolehkan ya kak. Coba Kak JH, kalau boleh tahu kelas berapa Kak? BPJS? Betul. Atau kakaknya mau melakukan perubahan kelas rawat di BPJS Kesehatan. Kalau misalnya mau melakukan perubahan kelas di BPJS Kesehatan, yang penting kakaknya sudah ada 1 tahun di kelas sebelumnya, itu sudah bisa yang namanya dilakukan untuk perubahan kelas ke kelas yang akan kakak tuju. Benar. Yang penting menyediakan yang namanya informasi kepesertaan berupa KTP-nya saja. KTP saja ya Kak, nggak harus Betul. kartu BPJS nggak perlu lagi. Nggak perlu, atau lewat aplikasi mobile JKN Ini, aja, itu tinggal dia. pilih perubahan data, Mudah pilih banget. kelasnya, langsung pilih kelas yang akan dituju, Iya. dan akan langsung aktif pada bulan berikutnya. Karena moto kita apa sih Kak? Mudah, cepat, dan setara. Itu dia ya teman-teman. Betul. Iya, semoga terjawab ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Aldrit Simamora. Hai. Kak, aku dulu dapat kerja, tapi sebelum kerja saya dapat BPJS gratis. Semenjak kerja kan udah dibayar sama perusahaan. Betul banget. Sekarang udah resign, apakah bisa balik ke gratis lagi Kak? Nah, bisa kakak koordinasikan dengan instansi terkait. Terkait, iya ya. Kakaknya bisa mendatangi ke Kelurahan terdekat kelurahan boleh. terdekat dulu. Ke Dinsos boleh, Betul. gitu ya. Nanti akan dicek desil kakak itu desil berapa, apakah masih sesuai dengan penerima bantuan iuran. Kalau misalnya nanti masih bisa, kakak tanyakan syarat ketentuannya apa, pengajuannya itu ke dinas sosial atau dinas kesehatan, sampai dengan aktifnya nanti ada di mereka. Tergantung ya teman-teman, karena satu daerah tidak sama peraturannya dengan daerah lainnya gitu. Benar. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan nih Kak dari Kak Reza Muhammad. Wah, Kak Reza, apa nih pertanyaannya?
Kak mau tanya, mau buat JKN kok nggak bisa ya kak? Waktu daftar auto debitnya kenapa ya kak? Wah, kalau untuk pendaftaran auto debitnya kakaknya gagal lewat aplikasi mobile JKN, kakak bisa mendatangi untuk yang namanya bank terdekat, bank yang Iya. kakak tuju untuk proses auto debitnya. Benar. Nanti mereka yang akan membantu kakak untuk pendaftarannya seperti itu. Yes, semoga terjawab ya kakak. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih kak ada juga pertanyaan dari Doris Sinaga kak. Hai Kak Doris. Kak, aku baru selesai kontrak kerja 1 bulan lalu. Iya. Gimana cara cairin saldo di JMO kak? Wah, Waduh. kakak balik lagi nih, kita dari BPJS Kesehatan. Kalau misalnya terkait dengan JMO atau pencairan itu ranahnya BPJS Ketenagakerjaan ya kak. Iya. Kakaknya sudah salah alamat. Iya, coba dikonfirmasi ke Betul. instansi terkait ya kak. Soalnya Iya. kita memang mirip tapi tidak sama ya kan Iya, kak? benar. Nah, kakaknya boleh tanya ke sana. Takutnya kalau kalian memberikan informasi ada misinformasi Iya, gitu. misinformasi ya kan kak? Betul sekali. Oke, selanjutnya nih kak ada juga pertanyaan dari Kak Santo Movie. Hai Kak Santo. Kak, cara buat KIS gimana kak? Soalnya BPJS buatan perusahaan saya sudah tidak aktif lagi. Kalau KIS itu kan kartu Indonesia Sehat. Iya. Nah, mau yang berbayar dari perusahaan atau yang gratis itu semua namanya kartu KIS. Nah, kakaknya KIS yang dituju ini maksudnya apa nih? Iya. Apakah BPJS yang gratis? Kalau BPJS yang gratis tadi kita udah bantu jawab juga udah beberapa kali. Itu ranah instansi terkait. Jadi ya, kakaknya nanti teman-teman. bisa mendatangi bagian kelurahannya dulu yang terdekat. Iya. Nanti akan dicek desilnya desil berapa. Sampai dengan aktifnya itu ranahnya ada di mereka, bukan di ranah BPJS. Kesehatan. Betul Nah, sekali. teman-teman. Oke, selanjutnya nih kak dari Kak Rizal Bakara. Kak, DP motor Vario berapa? Waduh. Waduh, waduh. Makin tersesat ini. Iya kok pertanyaannya seperti ini teman-teman. Bang Rizal semakin tersesat bang. Iya. Bang, mohon maaf sebelumnya kami Kita tidak jual motor, Iya, kita kami dari BPJS Kesehatan. Memang ada kelihatan kita jual-jual motor gitu ya bang? Tampang kita tampang SPG nggak bang? Oke, Waduh. selanjutnya nih kak ada juga pertanyaan dari Kak Letistia Oktarina. Hai, selamat sore. Kak, kalau melahirkan tapi bukan di Vaskes BPJS kita, apakah bisa? Gimana ya, kakaknya gimana dulu? Iya. Kalau misalnya kakaknya itu di luar dari daerah kakak, kalau lama, jikalau kakak lama bertempat tinggal di sana, Ya. kita sarankan untuk memindahkan vaskesnya saja. Karena kelahiran itu bukan ada indikasi gawat darurat, tapi itu sudah direncanakan. Lahirnya pun di 9 bulan. 9 bulan. Jadi pasti kakaknya sudah menentukan. Iya. Takutnya nanti kakak ke fasilitas kesehatan pertama atau tingkat lanjut kakak ngerasanya udah urgent, tapi di rumah sakit belum dalam kondisi urgent. Jika kakak nanti ingin tetap dilayani di sana, bisa dijadikan pasien umum atau dipulangkan. Nah, sehingga untuk antisipasinya kakak lebih baik, lebih bagus memindahkan fasilitas kesehatannya sesegera mungkin biar nanti tidak ada kendala untuk berobatnya. Yes, benar. Semoga terjawab ya, Betul. Kak. Tapi kalau misalnya kakak dari luar kota memindahkan vaskesnya mau dilayani nanti bisa. Dilayani maksimum 3 kali sebagai pasien luar kota. Seandainya belum terbaca pada vaskes yang kakak tuju nih. Oke. Semoga terjawab kakak dan semoga lahirannya Betul. lancar. Amin. Oke, selanjutnya nih Kak ada juga dari Kak Bunga. Panjang deh. Wah, bunga. Alur mengurus BPJS yang tidak aktif karena pisah kakak setelah menikah gimana ya Kak? Alur pendaftaran BPJS Iya. yang sudah pisah kakak. Apa tadi bang? Gimana tuh caranya Nah. biar aktif lagi? Alurnya sama seperti pendaftaran biasa, tidak ada Iya. perbedaan teman-teman. Tinggal datangi aja untuk BPJS kantor yang terdekat dari lokasi teman-teman sekalian, bawa kakak terbaru, KTP dan juga buku rekeningnya.
Ya. nanti akan dibantu daftarkan. Dan kakaknya nonaktifnya karena apa dulu nih? Iya. Atau kalau misalnya mau mengakses cara cepatnya lewat Pandawa saja atau aplikasi mobile JKN atau care center kita di 165. Atau jika teman-teman seperti yang sudah diinformasikan tadi itu mau melakukan pendaftaran di hari ini, silahkan bisa mengisi form yang ada di pojok kiri bawah ya teman-teman. Iya, nanti teman-teman bisa akses gitu. Nanti ditelepon sama care center kita. Jadi teman-teman standby aja ya, setelah isi form, standby nanti dihubungi, terus nanti kasih tahu aja tuh keluhannya apa, gimana cara daftarnya segala macem. Ikutin aja pokoknya. Ada di form pojok kiri bawah. Iya. Bisa dikepoin teman-teman. Benar, mudah banget sekarang Kak. Betul. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Renieza. Hai Kak Reni. Kak, kalau cek darah bisa pakai BPJS nggak? Bantu jawab dong. Nah, semua yang terjadi pada diri kita jika itu sesuai dengan indikasi medis dan jika kakak sudah mengecek pada fasilitas kesehatan tingkat pertama, mereka nanti yang akan mengasih atau memberikan rujukan untuk kakaknya dicek lagi di rumah sakit atau di fasilitas kesehatan tingkat lanjut. Iya. Jadi kalau misalnya sesuai dengan indikasi medis, silahkan tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya keinginan kita sendiri tidak bisa ya Kak. Iya, itu harus ada indikasi medis dan Betul. itu ranahnya dokter. Kita nggak bisa intervensi ya Kak. Oke, Betul sekali, selanjutnya teman-teman. nih Kak, ada juga yang salah alamat nih Kak, Kak Michael Apa tuh? Panjaitan. Hai Kak Michael. Kak, beda offline online Kak untuk pencairan JHT. Kakak, kita ini dari BPJS Kesehatan. betul sekali, sedangkan JHT itu BPJS Ketenagakerjaan ya Kak. Iya. Kita memang namanya sama, cuman kita dua instansi yang berbeda. Jadi mohon dikonfirmasi ke instansi terkait ya Kak. Iya benar sekali. Biar tidak ada dusta di antara kita. Betul Kakak? Betul sekali, Ya. karena dusta itu Dosa. iya. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Sitorus Dore. Hai Kak Sitorus Dore. Kak, BPJS ku kan PBI, Iya. tapi dari awal masuk PBI sampai sekarang belum pernah terpakai. Apa bisa dinonaktifkan sendiri ya PBI-nya? Nah, kalau aktif dan aktifnya PBI, kakak bisa tanyakan ke instansi terkait. Untuk pengaktifannya itu ranah dinas sosial kakak. Nah, tapi kalau kakak mau mengecek aktif tidaknya, bisa lewat aplikasi mobile JKN kita, Care Center 165 atau WhatsApp Pandawa. Nanti kakak bisa simpan dulu nomornya, terus chat WhatsApp Pandawanya, pilihnya bagian informasi, terus pilihnya kembali cek status kepesertaan. Benar. Nanti yang diminta itu hanya memasukkan nih tanggal, bulan dan tahun lahirnya saja. Jadi kakak bisa mengecek apakah masih aktif atau tidaknya. Benar. Mudah Kalau masih banget. aktif, Ya, artinya apa Bang Maul? bisa digunakan. Betul sekali. Tidak mungkin tidak bisa digunakan kalau Betul. Gampang kak kalau ngeceknya nggak usah jauh-jauh ke BPJS Kesehatan. Iya. Nanti kakak udah habis ongkos, kena panas terik, habis juga yang namanya tenaga, langsung aja Dari- akses web kita di Pandawa, aplikasi, ya. di Care Center, Care Center bisa atau di juga. aplikasi mobile Mobile JKN. JKN. Benar sekali Kak, mudah banget. Mudah banget. Iya. Kita menyediakan channel layanan tatap muka untuk mempermudah kalian semua guys. Oke, selanjutnya Kak, ada juga nih pertanyaan dari Kak Desi. Hai Kak Desi. Kak, kalau daftar JKN, tapi yang munculnya akun orang lain, padahal nicknya itu nick punyaku loh Kak, itu kenapa ya? Nah, apanya tuh Kak? Kalau misalnya kakak cek nicknya, tapi yang muncul data-data orang lain, nah kakak bisa langsung aja Kak konfirmasi ke BPJS kakak yang terdekat. Iya. Kalau misalnya nanti nih kakak disalahgunakan atau misalnya datanya salah, biar bisa diperbaikin. Yes. Langsung aja bawa KTP dan kakaknya ya, datangi BPJS Kesehatan, nanti bisa dikonfirmasi sama bagian frontlinernya gitu. Iya. Kalau di Pematang Siantar sendiri, di mana tuh Kak? Kita bisa datangi di Mall Pelayanan Publik di Ramayana lantai 3. Nanti ketemu sama saya. Itu
Itu dia. Oke, Betul. selanjutnya nih Kak. Ada juga nih Kak pertanyaan dari Kak user 1200. Apa tuh? Kak, gimana cara pindahin Vaskes ya? Kakak gampang banget. Gampang banget. Kakak nggak usah capek-capek ke sini. Iya. Tinggal lewat online aja. Care Center 165, WhatsApp Pandawa dan Mobile JKN. Nanti kakak pilihnya perubahan data. Pilihnya fasilitas kesehatan tingkat pertama. Tinggal kakak pilih di provinsi mana, kabupaten kota mana, dan apa nama fasilitas kesehatannya. Kalau misalnya sudah lebih dari 3 bulan di fasilitas kesehatan yang sebelumnya, sudah bisa yang namanya dilakukan perubahan fasilitas kesehatan tingkat pertama. Benar. Gitu. Mudah banget. Betul. Selanjutnya nih Kak, ada yang bingung nih Kak dari Apa Kak tuh? Mazril 77. Apa tuh? Kak, kalau daftar online itu dari Pandawa atau JKN sih? Boleh dari dua-duanya, tidak Dua-duanya. ada masalah. Kakaknya nanti tinggal Iya. pilih perubahan data sama, terus pilihnya yang segmen kakaknya. Kalau udah nonaktif Benar. bisa langsung lewat Pandawa, lebih dari Mobile JKN, Mobile JKN bisa. lebih gampang. Kalau dari Pandawa wajib menyediakan untuk KTP, KK dan juga buku rekening. Benar. Betul. Bisa dari kedua-duanya. Care Center pun bisa. Iya, mudah banget ya. Betul. Jadi Jangan nggak perlu bingung. repot-repot. Saking banyaknya sampai bingung loh orang Kak. Betul sekali. Padahal tinggal dipilih ya teman-teman, Iya. mana yang paling memudahkan teman-teman. Gitu ya. Betul. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Melinda Situmorang. Apa tuh? Kak, mau pindah Vaskes untuk keperluan melahirkan akhir bulan ini. Kira-kira masih sempat aktif nggak ya Kalau Kak? misalnya kakaknya lahir akhir bulan, kalau kita pindahkan di bulan berjalan ini, dia akan terbaca di bulan berikutnya. Iya. Betul. Makanya kenapa baru pindahkan Vaskes? Dan apakah fasilitas kesehatan tingkat pertama kakak saat ini dekat dari lokasi tinggal kakak? Kalau misalnya lagi dekat, nggak apa-apa, tetap aja berobat di fasilitas kesehatan tingkat pertama sebelumnya sampai Iya. dengan selesai lahiran. Kalau sudah selesai lahiran nanti boleh dipindahkan, nggak ada masalah ya. Benar. Jangan risau teman-teman. Betul sekali. Karena untuk pelayanan kita setara, karena sesuai dengan moto kita apa Kak ini? Mudah, cepat dan Setara. Itu dia ya. Oke. Selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Rafka 37. apa tuh? Kak, BPJS setiap mau dibayar kok notifnya udah terbayar ya Kak? Gimana tuh Kak? Nah, biasanya kalau ada notif yang katanya sudah dibayarkan atau tagihannya sudah lunas, bisa jadi yang pertama, untuk kode pembayarannya salah. Yang kedua, tanggal pembayarannya sudah lewat dari yang diinformasikan. Jadi perlu yang dinamakan update virtual account pembayaran dengan cara mendatangi BPJS Kesehatan terdekat atau telepon di care center kita 165. Nanti dibantu untuk melakukan update virtual account pembayaran. Atau status kakaknya ini sebenarnya nonaktif, belum dialihkan ke Mandiri, jadi yang nggak bisa bayar. Iya, gitu ya. Coba Betul. dipastikan lagi Kakak. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga pertanyaan dari Kak Simbol nih Kak. Oh, Kak. pakai emot nih. Iya, pakai simbol ya. Kak, Baik. kalau nggak pernah daftar BPJS, tapi di aplikasi Mobile JKN, apakah itu sudah terdaftar otomatis Kak? Kalau kakaknya belum pernah daftar BPJS Kesehatan, Apakah udah ada akun Mobile JKN-nya? oh tentu belum. Jadi kalau misalnya kakak belum pernah terdaftar di BPJS Kesehatan, Ya. daftarkan dulu diri kakak di BPJS Kesehatan. Setelah nanti kakak sudah terdaftar di BPJS Kesehatan, Ya. baru nanti kakak mau mengakses kartu dalam bentuk digital atau mengakses aplikasi Mobile JKN, bisa tinggal memasukkan NIK dan juga nomor handphone. Handphone. Pilihnya itu menu daftar. Iya, benar. Gitu. Oke, Kakaknya kenapa nih belum pernah Iya. daftar? Daftar dong. Daftar dong Kak, sayang banget ya kan kalau enggak. Betul, jangan keburu sakit. Bener, oke. Selanjutnya nih Kak, ada pertanyaan dari Kak C
pecah, daun jatuh. Kak, BPJS ku dari kerjaan udah dinonaktifkan. Kalau mau diaktifkan lagi, apakah ada pembayaran? Tergantung, kan kita di sini Kak untuk pendaftarannya ada 2 pilihan tuh. Kalau misalnya mau yang 14 hari atau tanpa masa tunggu 14 hari. Kalau kakaknya pilih yang 14 hari atau administrasi yang menunggu 14 hari, dia hanya dikenai tagihan dari awal kembali seperti daftar ulang. Jadi hanya 1 bulan. Tapi ketika kakaknya pilih yang tanpa masa tunggu 14 hari, tagihannya akan menggulung dari sejak nonaktif sampai dengan saat kakak melakukan pendaftaran. Jadi kalau kakaknya misalnya tidak butuh dalam kondisi urgent, pilih saja yang administrasi 14 hari. Bener banget kakak, sangat informatif Kak Yeni. Betul sekali. Oke, selanjutnya nih Kak, ada juga dari tadi kan dari Kak Ca, sekarang Betul. dari Onti Eca. Oh namanya mirip-mirip Iya ya. mirip-mirip Kak. Nih pertanyaan gini Kak. Oke, lanjut. Kak, nomor yang terdaftar di JKN Mobile udah nggak aktif lagi. Apakah aku harus ke kantor? Nggak usah harus ke kantor teman-teman, bisa menghubungi care center kita di 165, nanti akan dilakukan perubahan nomor handphone atau WhatsApp Pandawa saja. Benar. Atau kalau teman-teman mau mengakses untuk bagian administrasi kita, boleh dicek-cek keranjang kiri bawah. Nanti Iya. di situ ada formulir Benar. yang bisa teman-teman isi. Dan Iya. teman-teman pastikan untuk nomor handphone yang diberikan itu dalam kondisi aktif karena Yes. nanti akan dihubungi dari tim kita menindaklanjuti formulir yang teman-teman isi gitu. Ada ya. ada nama timnya tuh Kak. Nama Apa timnya tuh? Jelita. Wah, Ini yang ada di sebelah care center yang kita ada Kak. nih Iya. Jelita. Nanti teman-teman akan dihubungi oleh Tim Jelita Jelita. ya teman-teman. Oke. Namanya aja udah Jelita teman-teman. Iya, Jelita. Ayo diakses di pojok kiri bawah ada formulir. Iya. Jangan keranjang kuning saja ya kan Kak? Betul. Jadi di sini kita lebih interaktif Lebih lagi. interaktif, teman-teman. Oh, betul sekali. Nah, oke selanjutnya nih Kak ada dari Apa Kak tuh? A kebalik. Kebalik. Kak, kalau aktifin BPJS yang gratis dari pemerintah karena diganti BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa dapat yang gratis? Gimana nih? Gimana nih? Kak, kalau aktifin BPJS yang gratis dari pemerintah karena diganti BPJS Ketenagakerjaan, apakah bisa dapat yang gratis? Mungkin maksud kakaknya dulu pernah dapat yang gratis, terus kakaknya bekerja, Bekerja. ditanggung sama pihak perusahaan. Jadi otomatis kan yang gratisnya sudah dilakukan penonaktifan dan kakaknya udah nggak bekerja lagi. Jadi BPJS kesehatannya yang dari perusahaan pun udah nonaktif, mau Iya. dikembalikan lagi ke yang gratis. Nah kakaknya bisa konfirmasi sama untuk instansi terdekat dari lokasi tinggal kakak, misalnya ada kelurahan. Nanti kakak bisa tanyakan untuk syarat ketentuan pengajuan yang gratis itu seperti apa. Benar. Nanti kakaknya juga akan dicek desilnya apakah sesuai dengan penerima bantuan iuran. Yes. Siapa tahu kakak bingung apa itu desil, itu kategori tingkat kemiskinan ya teman-teman. Iya, Kalau misalnya sosial. kategori betul, kalau misalnya kategorinya itu masih ada di rentannya 1 sampai dengan 4 atau 5 itu masih bisa dimasukkan ke dalam penerima bantuan iuran. Benar. Tapi tetap karena pengajuannya ada di dinas sosial. Itu bukan ranahnya BPJS Kesehatan. teman-teman. Betul, mohon maaf Mohon maaf, sekali. teman-teman. Oke, selanjutnya nih Kak ada juga pertanyaan dari Kak Wiwi Rahayu Senin. Apa tuh? Kak, BPJS nunggak apakah boleh bayarnya menyicil? Boleh sekali. Boleh, Kita Kak. ada namanya program apa Bang Mau? Rehab, rencana Betul. pembayaran bertahap. Dengan rehab, kita bisa melakukan pembayaran cicilan sesuai dengan simulasi yang sudah kakak pilih. Iya. Nah, tapi selama cicil itu tidak mengaktifkan kepesertaan kakaknya. Iya, benar. Tapi kalau misalnya sudah sempat menyicil dan mau menggunakan BPJS kesehatannya, nanti bisa dibatalkan saja rehabnya, pilih pelunasan dengan pilih alasan terkait. Terkait, Betul. benar. Suara saya Semoga senang ya, Bang? terjawab ya teman-teman. Karena Betul. di sini hujan teman-teman, jadi kami ingin totalitas supaya teman-teman bisa mendengar ya kan Betul Kak. sekali. Iya. Suara kita pun sudah sampai mau habis. Benar. Gitu ya teman-teman.
karena di BPJS itu ada motonya teman-teman. Motonya gini, mudah cepat setara. Benar kakak? Benar sekali. Gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya nih kak, ada juga pertanyaan dari kak Mazrzili 77 tadi, yang bingung kak, yang dia bingung mau daftar dari JKN atau dari Pandawa ya. Rupanya kayaknya dia mau daftar dari JKN kak. Oh gitu. Kak, iuran BPJS-nya emang harus auto debit ya? Kalau misalnya iurannya dibilang harus auto debit, tidak ya kak. Bisa dibayarkan secara manual via Alfamart, Indomaret, kantor pos, Briling maupun M-Banking, silahkan banget. Iya. Cuman kakaknya kalau misalnya mau didaftarkan auto debitnya pun bisa dengan melakukan pelaporan ke pihak bank. Benar. Untuk yang namanya buku rekening itu hanya pendataan di kita saja, nggak langsung ke Iya. link sama auto debitnya kakak. Benar. Gitu. Selanjutnya nih kak Iko nanya nih kak, Apa tuh? kak BPJS sama KIS itu sama ya? BPJS itu kan teman-teman Badan Penyelenggara Jaminan. Sosial. Nah, itu dibagi dua, ada kesehatan dan Ketenagakerjaan. kalau kita di bagian kesehatan. Iya teman-teman. Kalau misalnya BPJS itu badan penyelenggaranya, kalau KIS itu kartunya kita, kartu Iya. Indonesia Sehat. Sehat. Kalau programnya kita itu adalah Jaminan Kesehatan Nasional atau disingkat dengan JKN. Gitu dia. Benar. Oke, selanjutnya nih kak, banyak nih kak yang nanya dari kak Hello Heaven, dari Iya. kak Aline, dari Bang Kodri, dari siapa lagi tadi? Siapa dari lagi kak nih? Jelita nih. Apa Nanya tuh? gini kak, kak info lokernya ada nggak kak? Ada, cek aja di Gitu akun Instagram BPJS Kesehatan Iya. atau pantengin website BPJS Kesehatan, website resminya atau di website Talentix juga. Iya benar. Betul sekali. Ceki-ceki aja ya teman-teman. Dicek-cek aja, teman-teman. Nanti kalau misalnya udah ada, langsung apply aja. Betul Ya. sekali. Oke, Kemarin selan- baru buka tahu. Iya, kemarin baru buka teman-teman. Sampai bulan Februari tapi. Betul. Nah, jadi buat teman-teman biar nggak ketinggalan, di follow aja akun resmi Instagram. kita, yaitu BPJS Kesehatan _RI yang ada Betul. verified-nya teman-teman, yang udah pasti valid. Betul. Ya. Oke. Untuk penempatan siantar ada nggak kak? Nah itu tergantung teman-teman, nanti tergantung kebutuhan perusahaan. Jadi coba di-apply saja. Kalau misalnya memang terbuka untuk pematangan siantar, pasti nanti diberikan informasi kepada teman-teman ya. Betul sekali. Gitu ya. Oke, selanjutnya nih dari Kak Eliena. Hai. Kak, BPJS saya nunggak bisa diputihkan nggak? Waduh. Waduh, Langsung kalau diputihkan. sampai dengan sekarang itu belum ada informasi lebih lanjut mengenai pemutihan ya teman-teman. Kita Iya. juga masih mengikuti perkembangan mengenai apa nih? Mengenai apa ya? Mengenai lanjutan dari regulasi Betul, dari pusat, mengenai teman-teman. pemutihan dari yang diajukan sama Iya. pemerintah. Kita juga masih mengikuti perkembangannya teman-teman. Benar. Cuman kalau misalnya nanti sudah terlaksana, kita pasti menginformasikan kepada teman-teman semua, jangan khawatir ya. Kalau teman-teman membutuhkan pelayanan, tetap wajib melunasi tunggakan atau tagihan iurannya dulu ya. Iya, benar. Betul. Selanjutnya nih Kak, dari Kak Hana Yunia. Apa tuh? Kak, aku BPJS Mandiri udah nunggak 2 tahun. Ah. Kalau aku bayar, apakah langsung bisa aktif kakak? Betul, kalau misalnya kakaknya menunggak udah 2 tahun, segera lakukan langsung pelunasannya, dia akan langsung aktif pada hari itu Iya, juga. benar. Atau 30 menit sampai 1 jam berikutnya. Nanti kalau udah aktif sudah bisa digunakan. Iya. Cuman hati-hati, kakaknya akan memasuki masa denda selama 45 hari. Jika dalam jangka waktu 45 hari ada melakukan rawat inap di rumah sakit, akan dikenakan denda layanan. Tapi kalau Benar. misalnya hanya berobat ke fasilitas kesehatan tingkat pertama Yes. atau berobat jalan ke rumah sakit, tidak akan ada yang namanya denda layanan. Benar sekali teman-teman. Jadi seperti itu. Iya, benar banget. Oke. Selanjutnya ada juga nih Kak dari Kak Desrayani Pak Pahan. Apa tuh? Kak, kalau BPJS-nya terdaftar di Simalungun, cuman KTP-nya udah pindah ke kabupaten lain, gimana ya? Nah, BPJS-nya kakak ini yang terdaftar dari Simalungun ini apa? Mandiri atau yang gratis
gratis dari pemerintah daerahnya, Kak. Yes. Kalau misalnya yang mandiri, segera lakukan aja perubahan data alamat, domisili maupun fasilitas kesehatan pertama yang sekarang Kakak tempat tinggali. Jadi nanti kalau misalnya sakit tidak jauh-jauh berobat lagi gitu dia. Benar. Semua itu bisa dirangkum dalam mobile JKN. Jadi Betul kakak sekali. daftar aja dulu, ya masuk login aja dulu, lihat status kepesertaannya apa. Terus misalnya kakak mau pindahin vaskes juga bisa dari situ. Terus kakak juga misalnya mau dapat kartu bisa dari situ. Terus kakak misalnya mau screening riwayat kesehatan juga bisa dari situ. Terus kakak misalnya mau lari-lari ada bugar juga ya kak ya. Betul sekali. Banyak Dan banget. ada juga perubahan alamat Perubahan tentunya. alamat. Waduh, udah banget. Wah, banyak sekali ya Sumpah, Bang ya iya. fiturnya. Iya. Wah, sangat memudahkan setiap peserta kita nih. Jadi nggak Iya, perlu benar. pusing-pusing lagi memikirkan apa yang akan terjadi untuk kedepannya. Iya benar. Waduh kak, kita nggak terasa udah mau Wah. jam 5 aja nih. Waduh, gimana ya? Nggak terasa kita udah lama nih menemani teman-teman sekalian yang ada di Iya. sini dan sudah banyak memberikan informasi Informasi. mengenai jaminan kesehatan nasional. Iya, jadi buat teman-teman yang belum kejawab nih pertanyaan-pertanyaannya, tenang aja, kita bakal live lagi besok teman-teman. Kita bakal live lagi menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman. Apapun pertanyaannya Kita Tanyakan akan saja. bantu Iya, iya, bantu jawab. saja. Iya. Atau teman-teman yang masih belum terjawab pertanyaannya atau membutuhkan untuk administrasi, nah ini Iya. boleh diceki-ceki dulu untuk formulir kita yang ada di pojok kiri bawah. Iya. Nanti siapa tahu permintaan teman-teman ada yang mau daftar, terus ada yang mau perubahan fasilitas kesehatan pertama, silahkan diisi formulirnya nanti. Siap sedia ditelepon sama tim kita di bagian jelita. Gitu ya. Nanti akan dikonfirmasi sesuai dengan permintaan teman-teman sekalian. Jadi Benar. jangan khawatir, jangan bimbang, dan jangan pusing ya. Benar banget teman-teman. Jadi jangan risau teman-teman, kalau misalnya biar nggak ketinggalan bisa langsung follow aja dulu ya kan kak. Betul, ayo di follow dulu teman-teman. Sebelum end live-nya coba kita kasih waktu 5 detik ya kak ya. 1, 2, 3. 4, 5. Oke teman-teman. Terima kasih teman-teman yang udah bertanya, yang udah join, yang udah kasih support, yang udah kasih doa, yang udah kasih Pertanyaan juga, yang ya. udah ngasih tap-tap layarnya juga. Iya, terima kasih. Sampai ketemu di live selanjutnya. Oke, bye-bye.